Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini memiliki pemandangan yang cukup indah karena letaknya di tepi tebing. Namun, tempat ini juga cukup berbahaya karena tebing yang tinggi berbatu cadas dengan jurang yang terjal di bawahnya. Sahabat kompakan, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tolong mampir ke channel kami dengan tekan tombol subscribe, like dan share apabila diperlukan. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang sejarah Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Cadas Pangeran memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Pada tahun 1800-an ketika proyek jalan tersebut dibuat dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels, lebih dari 5.000 jiwa dari para pekerja pribumi yang terlibat tewas. Hal itu membuat Pangeran Kusuma Dinata IX atau yang dikenal dengan Pangeran Kornel marah besar dan mengancam untuk menghentikan proyek tersebut. Sehingga ketika pertemuan dengan Dendels, Pangeran Kornel menyambutnya dengan menjabat tangan Dendels menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya menghunuskan keris. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam bentuk monumen patung yang berada di Jalan Cadas Pangeran. Tak terima dengan perlakuan Pangeran Kornel tersebut, Dendels pun kemudian datang ke Sumedang dengan membawa pasukan dan melakukan penyerangan. Pangeran Kornel akhirnya gugur di medan juang. Konon, keris yang digunakan Pangeran Kornel bernama keris Naga Sasra atau Nogo Sosro. Keris yang dibuat oleh Pangeran Empu Sedayu atau Empu Pendagri atau Empu Pitrang ini merupakan senjata pusaka kerajaan Majapahit, berbentuk naga bertata emas dan berlian. Selain peristiwa tersebut, pada satu kasus Petrus atau penembak misterius ramai di Indonesia, warga di sekitar Cadas Pangeran mengaku sering menemukan mayat yang dibuang ke dasar jurang. Mereka kerap menemukan mayat-mayat bertubuh besar dan bertato yang dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di pinggir jalan Cadas Pangeran. Kuncen Cadas Pangeran Ki Lukman pernah menuturkan bahwa ia sudah menemukan sekitar 24 mayat dan kebanyakan sulit dikenali. Konon akibat peristiwa-peristiwa itu, kawasan Cadas Pangeran menjadi angker dan menakutkan, terutama ketika pada malam hari tiba. Mereka yang sering melewati jalur angker ini adalah supir truk yang mengemudikan kendaraannya sendiri atau tanpa kenek. Tak jarang dalam perjalanan dihentikan oleh seorang wanita berparas cantik yang memintanya tumpangan. Tanpa disadari ternyata wanita itu adalah bukan manusia. Selain itu, selepas adzan maghrib tiba saat suasana sepi, biasanya muncul sesosok wanita di tikungan jalan Cadas Pangeran. Wanita itu hanya menampakkan diri, tidak pernah mencelakai. Terkadang ada pula yang masuk ke dalam mobil dan duduk di samping pengemudi lalu menghilang. Kawasan itu memang terkenal sangat angker. Sekali peristiwa, seorang pria menepi di jalan Cadas Pangeran karena sepeda motor yang ditungganginya mogok. Tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan hitam seperti tikus berbulu dan lambat laun berubah menjadi setinggi pohon. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menaiki sepeda motornya dan meluncurkannya ke arah bawah. Cerita lain, pengendara sepeda motor yang sedang hamil diikuti oleh kepala melayang tanpa anggota badan. Mobil yang tiba-tiba mundur sendiri, ada kendaraan tanpa pengemudi, dan masih banyak kisah mistis-mistis yang lainnya yang terjadi di Jalan Cadas Pangeran. Sahabat kompakan, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, peristiwa pembuatan jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Cirebon dan Bandung ini merupakan salah satu peristiwa besar yang hingga kini masih kerap menjadi cerita masyarakat Indonesia tentang menggambarkan kekejaman penjajahan di Indonesia. Bagaimana tidak, pembangunan jalan raya ini diwarnai dengan peristiwa-peristiwa kejam dari bangsa Belanda terhadap penduduk pribumi. Sahabat kompakan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini memiliki pemandangan yang cukup indah karena letaknya di tepi tebing. Namun, tempat ini juga cukup berbahaya karena tebing yang tinggi berbatu cadas dengan jurang yang terjal di bawahnya.
Sahabat Kompakan, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong mampir ke channel kami dengan tekan tombol subscribe, like, dan share apabila diperlukan. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang sejarah Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Cadas Pangeran memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Pada tahun 1800-an ketika proyek jalan tersebut dibuat dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman William Dales, lebih dari 5.000 jiwa dari para pekerja pribumi yang terlibat tewas. Hal itu membuat Pangeran Kusumedinata IX atau yang dikenal dengan Pangeran Kornel marah besar dan mengancam untuk menghentikan proyek tersebut. Sehingga ketika pertemuan dengan Dales, Pangeran Kornel menyambutnya dengan menjabat tangan Dales menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya menghunuskan keris. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam bentuk monumen patung yang berada di Jalan Cadas Pangeran. Tak terima dengan perlakuan Pangeran Kornel tersebut, Dales pun kemudian datang ke Sumedang dengan membawa pasukan dan melakukan penyerangan. Pangeran Kornel akhirnya gugur di medan juang. Konon, keris yang digunakan Pangeran Kornel bernama keris Naga Sasra atau Nogo Sosro. Keris yang dibuat oleh Pangeran Empu Sedayu atau Empu Pendagri atau Empu Pitrang ini merupakan senjata pusaka kerajaan Majapahit berbentuk naga bertata emas dan berlian. Selain peristiwa tersebut, pada satu kasus Petrus atau penembak misterius ramai di Indonesia, warga di sekitar Cadas Pangeran mengaku sering menemukan mayat yang dibuang ke dasar jurang. Mereka kerap menemukan mayat-mayat bertubuh besar dan bertato yang dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di pinggir jalan Cadas Pangeran. Kuncen Cadas Pangeran Ki Lukman pernah menuturkan bahwa ia sudah menemukan sekitar 24 mayat dan kebanyakan sulit dikenali. Konon akibat peristiwa-peristiwa itu, kawasan Cadas Pangeran menjadi angker dan menakutkan, terutama ketika pada malam hari tiba. Mereka yang sering melewati jalur angker ini adalah supir truk yang mengemudikan kendaraannya sendiri atau tanpa kenek. Tak jarang dalam perjalanan dihentikan oleh seorang wanita berparas cantik yang memintanya tumpangan. Tanpa disadari ternyata wanita itu adalah bukan manusia. Selain itu, selepas adzan maghrib tiba saat suasana sepi, biasanya muncul sesosok wanita di tikungan jalan Cadas Pangeran. Wanita itu hanya menampakkan diri, tidak pernah mencelakai. Terkadang ada pula yang masuk ke dalam mobil dan duduk di samping pengemudi lalu menghilang. Kawasan itu memang terkenal sangat angker. Sekali peristiwa, seorang pria menepi di Jalan Cadas Pangeran karena sepeda motor yang ditungganginya mogok. Tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan hitam seperti tikus berbulu dan lambat laun berubah menjadi setinggi pohon. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menaiki sepeda motornya dan meluncurkannya ke arah bawah. Cerita lain, pengendara sepeda motor yang sedang hamil diikuti oleh kepala melayang tanpa anggota badan. Mobil yang tiba-tiba mundur sendiri, ada kendaraan tanpa pengemudi, dan masih banyak kisah mistis-mistis yang lainnya yang terjadi di Jalan Cadas Pangeran. Sahabat Kompakan, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, peristiwa pembuatan jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Cirebon dan Bandung ini merupakan salah satu peristiwa besar yang hingga kini masih kerap menjadi cerita masyarakat Indonesia tentang menggambarkan kekejaman penjajahan di Indonesia. Bagaimana tidak, pembangunan jalan raya ini diwarnai dengan peristiwa-peristiwa kejam dari bangsa Belanda terhadap penduduk pribumi. Sahabat Kompakan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.